Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian bulan yang lalu kita telah menyampaikan salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang 7 golongan manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka di yaumul qiyamah kelak, yakni pada hari tiada naungan selain naungan darinya. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya hadis nomor 1423, demikian pula Muslim menyebutkan di dalam sahihnya hadis nomor 91, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan selain naungan darinya. Siapa itu mereka? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imamun adilun, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yakni seseorang yang hatinya senantiasa tergantung, senantiasa terikat dengan masjid, senang dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah, demikian pula keduanya berpisah juga karena Allah. Kemudian selanjutnya adalah warajulun da'athu imra'atun dzata husnin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan seseorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, tapi dia menolak karena alasan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia menyembunyikannya, maksudnya adalah berusaha untuk menjaga keikhlasannya. Dia berupaya untuk menjaga keikhlasannya dengan cara menyembunyikannya
sampai digambarkan tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian dan dia pun mencucurkan air matanya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habarkan akan mendapatkan naungan dari Allah di yaumul qiyamah kala. Pada hari tiada naungan selain naungan darinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya juga kita telah menyebutkan beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang menunjukkan tentang perintah dan sekaligus keutamaan untuk bersikap adil. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur an yaminir rahman 'azza wa jalla." Yani alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Sesungguhnya orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa menegakkan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan berada pada kedudukan yang mulia berupa mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanannya Ar-Rahman. Ini keutamaan yang luar biasa yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain mereka. Allah sediakan bagi mereka tempat khusus, kedudukan mulia, yakni berupa mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanannya Ar-Rahman. Mimbar ini adalah suatu tempat yang mulia. Di dunia ini pun mimbar ini tempat yang mulia. Tidaklah ada orang yang berdiri di atasnya kecuali orang-orang yang mulia, kecuali orang-orang yang terhormat. Tidaklah yang disampaikan di atas mimbar tersebut kecuali kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan. Di dunia mimbar sudah menjadi perlambangan sesuatu kemuliaan. Demikian pula di akhirat kelak, mimbar ini pun adalah merupakan kedudukan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu. Salah satunya adalah mereka orang-orang yang al-muqsitina indallah. Orang-orang yang menegakkan keadilan. Orang-orang yang bisa bersikap adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, yani ala manabira min nur an yaminir rahman. Mimbarnya pun bukan terbuat dari kayu sebagaimana mimbar di dunia. Bukan terbuat dari batu tapi dari cahaya. Di sebelah kanannya Ar-Rahman. Siapa itu mereka yang dimaksud dengan al-muqsitin? Mereka itulah orang-orang yang alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil dalam hukum yang mereka tegakkan. Demikian pula terhadap keluarga mereka dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya mereka. Ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang perintah untuk bersikap adil dan sekaligus di sana disebutkan pula keutamaan dari orang-orang yang bersikap adil. Demikian pula ayat yang sering kita dengarkan di dalam khutbah-khutbah barangkali, di mana para khatib sering menyampaikan di akhir khutbahnya kepada jamaah, kepada seluruh yang hadir, di mana mereka membawakan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk bersikap adil dan juga berbuat ihsan, berbuat kebaikan, wa ita'idil qurba, dan memberikan bantuan kepada karib kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari melakukan perbuatan keji, dari melakukan kemungkaran-kemungkaran, dari melakukan tindakan-tindakan yakni yang melampaui batas, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kalian, mudah-mudahan kalian pun akan bisa mengambil sebagai peringatan. Ini Quran surat An-Nahl ayat yang ke-90. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, banyak sekali contoh-contoh sikap adil
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan sebagai teladan bagi kita. Salah satunya adalah bagaimana beliau bersikap adil di dalam menegakkan hukum. Yang mana dahulu pernah disebutkan dalam suatu riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam juga menyebutkan hadis ini. Yang mana dahulu ada seorang perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu termasuk di antara bangsawannya orang Arab. Termasuk di antara kabilah dari Quraisy. Namanya Bani Makhzum. Sehingga perempuan ini perempuan Makhzumiyah, perempuan yang termasuk dari keturunannya Bani Makhzum. Ini kalangan bangsawan. Perempuan ini pernah melakukan tindak, kalau boleh kita katakan kriminal ya, mencuri. Yang mana di dalam Islam itu mencuri hukumnya apa? Potong tangan. Tapi tidak semua pencurian langsung dipotong tangan ya. Nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya itu harus sudah memenuhi ukuran tertentu. Jadi enggak mencuri sesuatu yang ringan dipukuli masa sampai mati, ini enggak. Ya. Mencuri pun nanti dilihat, kalau dia mencuri karena terpaksa, hanya sekedar untuk makan, hanya sekedar untuk biaya yang terdesak, ini pun diberikan ampunan. Jadi ada syarat-syarat ya. Tapi hukum Islam itu memang secara global ini, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ini hukum Islam. Pencuri laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka berdua ya, sebagai balasan yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ya. Potonglah tangan mereka berdua sebagai balasan yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya, dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk ditegakkan hukum had berupa potong tangan. Kemudian ini akan menjatuhkan bangsawan yang lain. Ini loh orang kaya tapi kok nyuri. Ini loh orang terhormat tapi kok mencuri. Kan akan apa? Menjatuhkan kehormatan bangsawan yang lain. Apalagi secara khusus adalah Bani Makhzum. Akan jatuh kehormatannya tentunya. Sehingga mereka pun berusaha untuk mencari siapa orang yang berani berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, istilahnya apa kalau bahasa sekarang itu, amnesti ya. Amnesti itu kan pengampunan hukum sebelum ditegakkan, atau gerasi. Ada istilahnya gerasi, ada istilahnya amnesti, ada istilahnya remisi. Kalau remisi kan pemotongan hukuman setelah menjalaninya. Ada gerasi itu, kalau nggak salah gerasi itu pengampunan hukum setelah menjalaninya, diampuni, dibebaskan. Kalau amnesti ini sebelum menjalaninya, ini sudah dibebaskan. Mereka berusaha untuk mencari orang yang berbicara dengan Rasul agar supaya Rasul memberikan amnesti kepada perempuan tersebut. Karena ini akan berakibat, kalau ditegakkan hukum seorang perempuan bangsawan, ditegakkan hukum potong tangan, akan memalukan keluarga bangsawan yang lain. Sehingga mereka pun berusaha mencari orang siapa yang berani bicara dengan Rasul untuk hal ini. Maka tiada seorang yang berani. Karena mereka merasa sungkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara tentang masalah tersebut. Tapi ada seorang sahabat mulia yang juga merupakan orang dekatnya Rasul, yang bernama Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita tahu Usamah ini adalah anaknya Zaid ibn Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah satu-satunya orang yang pernah diangkat menjadi anak angkatnya Rasul. Dulu sebelum dilarang menasabkan orang kepada selain orang tuanya, dulu pernah Rasul menyatakan Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turunnya ayat ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayahnya mereka. Jadi tidak boleh menasabkan orang kepada selain orang tuanya.
maka Rasul pun kembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Ini ayahnya ya. Jadi ayahnya itu adalah anak angkatnya Rasul. Berarti anaknya Zaid berarti apa statusnya? Cucu angkat berarti ya. Ada istilahnya anak angkat, berarti ada istilah cucu angkat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dengan Usamah bin Zaid ini, sebagaimana sayangnya dengan Hasan atau Al Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhum. Pernah suatu hari ketika Rasul memangku Al Husain atau Al Hasan di sebelah kirinya, ketika masih kecil ya, beliau juga memangku Usamah di sebelah kanannya. Sudah seperti cucunya sendiri, sangat dekat hubungannya dengan Rasul. Dalam berbagai urusan, semisal contoh dalam kasus hadithul ifki, yakni tersebarnya berita dusta terkait dengan tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul pun sempat bingung karena belum turun wahyu yang menunjukkan tentang yakni statusnya Aisyah bagaimana ini. Beliau sempat bermusyawarah dengan Zaid, bagaimana ini? Saya harus ceraikan Aisyah atau saya pertahankan? Maka Zaid pun Usamah ini menyarankan, tahan dulu wahai Rasul, sampai nanti Allah yang akan memutuskan. Maka turunlah ayat, tidak lama kemudian turunlah ayat yang menunjukkan sucinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan orang munafik bahwasanya beliau telah berzina dengan salah seorang sahabat. Dalam hadithul ifki itu ya. Di sini ada dibahas sirah ya. Setiap hari apa? Sabtu ya. Barangkali nanti ada disampaikan oleh Ustadz Iqbal ya. Ada hadithul ifki, kisah dusta, berita dusta dari orang-orang munafik, tuduhan keji kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam suatu perjalanan pernah ya Aisyah itu tertinggal dari rombongan. Ada pula sahabat yang tertinggal, Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya, kemudian sama Safwan pun dinaikkan di atas kendaraannya, dituntun sampai bertemu dengan rombongan kaum muslimin. Sehingga tersebarlah berita dusta bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Ya, Rasul pun nggak bisa memutuskan di awal kali karena belum turun wahyu. Setelah turun wahyu baru Rasul bisa mengetahui siapa yang benar, siapa yang menyebarkan berita dusta. Salah satunya ketika belum turun wahyu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Usamah bin Zaid untuk bermusyawarah. Perhatikan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Usamah bin Zaid untuk bermusyawarah. Di sini menunjukkan kedudukan yang dekat antara Usamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum wafatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Padahal ketika itu usianya masih sekitar 18 tahun. Sudah diangkat menjadi apa? Panglima perang. Untuk menggantikan ayahnya yang gugur dalam medan perang Mu'tah. Ayahnya Zaid bin Harithah tadi. Ini sedikit tentang Usamah bin Zaid ya, tentang kedudukan yang dekat antara beliau dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernah suatu hari Usamah bin Zaid kena semprot. Bahasa kita kena semprot ya, dimarahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara meminta syafaat. Menjadi perantara, jadi untuk menggagalkan ditegakkannya hukum Allah. Ya. Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta agar supaya Rasulullah SAW mengampuni perempuan Mahzumiyah tadi, supaya tidak usah ditegakkan hukum had, karena nanti akan menjatuhkan kehormatan bangsawan yang lain. Maka ketika itu pun Rasulullah SAW marah dengan mengatakan dengan suara yang lantang, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Wahai Usamah, apakah kamu akan menjadi syafaat dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Apakah kamu akan memberikan pelindungan kepada orang yang telah melanggar hukum Allah, meminta agar supaya hukum Allah tidak ditegakkan kepada perempuan tersebut? Rasul marah. Di sini juga ada dalil ya, bolehnya marah ketika ada orang yang memang sengaja ingin meninggalkan hukum Allah. Ya. Kemudian selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkhutbah di hadapan para sahabat dengan mengatakan, "Innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkhutbah di depan para sahabat masih dengan suara yang membara, masih dengan suara yang lantang, karena beliau masih dalam keadaan marah dengan permintaan dari orang dekatnya
Usamah bin Zaid ketika Usamah bin Zaid meminta agar supaya Rasul membatalkan hukum terhadap perempuan Makhzumiyah tersebut. Rasul bersabda, "Innama ahlakal ladzina min qablikum." Sesungguhnya di antara sebab kebinasaan umat-umat yang sebelum kalian, kanu idza saraqa fihimus syarif. Dahulu ketika orang-orang yang mulia di antara mereka mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan. Maksudnya mereka tidak tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihimud dhaif, dan apabila orang-orang yang lemah di antara mereka mencuri, aqamu 'alaihil had. Kemudian mereka pun menegakkan hukum. Kemudian Rasul pun mengingatkan, wa aimullah, sungguh demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh demi Allah, jikalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku pun akan potong tangannya. Ini contoh ya, keteladanan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau adil di dalam menegakkan hukum. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil, bisa menegakkan keadilan dalam hukum yang mereka tegakkan. Rasul contohkan di sini. Yani Rasulullah SAW menegakkan hukum dan tanpa pandang bulu. Kalau memang orang itu sudah memenuhi syarat untuk ditegakkan hukum, beliau pun akan tegakkan. Jangankan orang lain, anaknya sendiri pun. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat. Jikalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha. Aku pun akan potong tangannya. Aku pun akan hukum dengan memotong tangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dari hadis yang mulia tersebut juga kita mendapatkan pelajaran tentang wajibnya untuk adil di dalam menegakkan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu. Jangan sampai keadaan kita sebagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu, yang diistilahkan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang-orang yang lemah melanggar hukum, ini dihukum seberat-beratnya. Ya atau tidak? Terjadi tidak? Sampai sekarang pun masih terjadi ya. Ternyata bukan zaman jahiliyah saja. Di zaman sekarang pun masih seperti itu. Kalau orang-orang lemah katakan mencuri ayam, sudah ada yang dipukuli sampai mati. Na'udzubillah. Kan gak sepantasnya cuman ayam kok ditukar dengan nyawa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar berita itu, mencuri ambli di masjidnya, dipukuli sampai mati, sampai dibakar. Daerah mana itu? Daerah barat sana, Bekasi. Iya ya, pernah dengar seperti itu ya. Seberapa sih nilainya ampli sampai ditukar dengan nyawa, sampai dibakar? Tapi orang-orang mulia yang telah korupsi miliaran rupiah, apa yang terjadi? Bebas. Orang-orang pejabat, kalangan pejabat dan yang semisal dengannya ya, korupsi uang rakyat miliaran rupiah, bebas. Inilah yang Rasul katakan, innama ahlakal ladzina min qablikum. Tidak lain sebab kebinasaan umat-umat yang sebelum kalian. Kanu idza saraqa fihimus syarif. Ketika orang-orang yang mulia, kalangan bangsawan di antara mereka mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan. Tidak ditegakkan hukum, tidak diusut. Sudah bebas saja. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa fihimud dhaif, kalau orang-orang yang lama di antara mereka itu mencuri, aqamu 'alaihil had. Mereka baru menegakkan hukum, bahkan ditegakkan hukum dengan seberat-beratnya, melebihi dari kadarnya. Kadarnya tadi kan dalam Islam itu maksimalnya itu mencuri kan dipotong tangannya, sampai dibunuh, sampai dimasak, dibakar dan yang semisal dengannya. Mencuri pun nggak seluruhnya langsung dipotong tangan, tidak ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nilainya berapa sih? Ada. Kemudian alasannya apa dia mencuri? Kalau terpaksa sekedar untuk menyambung hidup, tidak ada hukum, tidak ditegakkan hukum. Cuma nanti namanya ditakzir saja, ada hukum namanya hukum takzir saja, tidak dipotong tangan. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ini salah satu contoh ya, bagaimana adilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan hukum. Contoh yang lain, tadi kan disebutkan ya, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim. Mereka adalah orang-orang yang al-muqsitun, adalah mereka orang-orang yang bersikap adil dalam menegakkan hukumnya mereka, kemudian kepada keluarga mereka. Ini juga perkara yang perlu kita perhatikan ketika kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Jadi hendaklah seorang ayah, orang tua itu bersikap adil di dalam nafkah untuk anak-anaknya mereka.
Jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai bersikap tidak adil, karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa iri, rasa dengki terhadap hati anak-anak yang lain ketika yang lain tidak diberikan. Tapi yang perlu kita ingat, adil itu nggak mesti sama rata. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalkan uang saku untuk anak-anak yang sudah kuliah, yang masih SMP, yang TK misalkan ya. Masing-masing sama-sama dikasih 100.000. Adil nggak seperti itu? Adil tidak? Tidak ya. Yang TK 100.000 untuk apa? Mungkin yang kuliah bisa jadi kurang. Untuk transport, untuk tugas-tugas kampus ya. Kurang. Sehingga bukan sama rata, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Semua anak dikasih laptop, yang TK kasih laptop, yang masih SMP kasih laptop, yang sudah kuliah kasih laptop. Yang TK untuk apa? Laptop. Belum dipakai. Ya. Maka yang seperti itu harus kita perhatikan. Jadi adil itu nggak mesti sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini yang disebut dengan adil. Ada kasus yang seperti juga di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menimpa salah seorang sahabat yang mulia, yakni Bashir. Bashir ini adalah Bashir itu adalah ayahnya Nu'man, punya anak namanya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dua sahabat Nabi. Nu'man menceritakan, tasaddaqa abi alayya bi ba'di malihi. Dulu pernah ayahku memberikan untukku sedekah dengan sebagian hartanya, dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada saudara-saudaraku. Ini anak laki-laki satu-satunya ini, barangkali anak yang istimewa, dikasih sedekah khusus, dikasih nafkah khusus yang tidak diberikan kepada yang lain. Faqalat ummi, maka ibuku mengatakan, yang ibuku adalah Ammarah binti Rawahah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, la arda hatta tashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridha dengan apa yang kamu berikan untuk Nu'man, tapi kamu enggak berikan pula yang semisal untuk anak-anak yang lain. Aku enggak ridha sampai engkau meminta persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerdasnya ibunya Nu'man, Ammarah binti Rawahah radhiyallahu taala anha. Aku enggak ridha sampai kamu meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi saksi atas apa yang kamu berikan untuk Nu'man ini. Fantalaqa abi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ayahku pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam liyashhadahu ala sadaqati, meminta agar supaya Rasul menjadi saksi atas sedekah yang telah diberikan kepadaku, pemberian yang telah diberikan kepadaku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mau untuk menjadi saksi atas apa yang mau Bashir berikan untuk anaknya Nu'man ini, Rasul tanya dulu, afa'ata hadza biwaladika kullihim, apakah kamu melakukan hal ini untuk anak-anakmu seluruhnya? Mereka diberikan semua sama dengan apa yang kamu berikan kepada Nu'man ini? Ataukah setidaknya ada yang diberikan untuk mereka sesuai dengan kebutuhannya? Maka Bashir pun mengatakan, la, tidak. Aku hanya berikan hal ini khusus untuk Nu'man, tidak diberikan kepada yang lain. Bagaimana komentarnya Rasul dengan sikapnya Bashir ini, memberikan pemberian khusus kepada Nu'man yang tidak diberikan kepada anak yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Selanjutnya Rasul menyatakan, fala tashhadni idzan. Kalau begitu jangan jadikan aku sebagai saksi. Aku enggak mau. Aku enggak mau jadi saksi atas perbuatan yang tidak adil. Fala tashhadni idzan fa inni la ashhadu ala jawr. Kalau begitu jangan jadikan aku sebagai saksi, karena aku tidak akan menjadi saksi atas perbuatan kecurangan, atas kezaliman, atas ketidakadilan. Rasul enggak mau menjadi saksi atas pemberian yang akan Bashir berikan untuk anaknya Nu'man, karena Bashir tidak memberikan hal yang serupa untuk anak-anak yang lain. Sehingga ini juga termasuk di antara bentuk adil yang hendaklah orang tua perhatikan untuk anak-anaknya. Karena inilah masuk dalam cakupan imamun adilun. Seorang ayah sebagai kepala rumah tangga berarti dia sebagai imam dalam keluarga itu. Sehingga ketika mereka bisa bersikap adil, maka mereka pun
akan mendapatkan keutamaan termasuk dari 7 golongan manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka di yaumul qiyamah kelak, pada hari tidak naungan selain naungan darinya. Ini yang pertama ya, dari 7 golongan tersebut ya. Yang terutama dari 7 golongan tersebut tadi, yang pertama adalah imamun adilun. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh tentang bagaimana sikap adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada yakni para sahabatnya, baik dalam menegakkan hukum dan di dalam hal-hal yang lain. Tapi setidaknya apa yang sudah kita sampaikan tadi telah mewakili dari pembahasan kita terkait dengan contoh-contoh seorang pemimpin yang adil. Kalau berbicara tentang adil, maka banyak pula contoh-contoh dari para sahabat. Semisal contoh bagaimana adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam menegakkan hukum, meskipun itu kepada gubernur yang telah ditunjuknya. Pernah suatu hari ada anaknya gubernur Mesir, namanya adalah Amr ibn al-As. Ya. Anaknya namanya Muhammad ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Anaknya gubernur Mesir ini berlomba dengan salah satu orang yang berkebangsaan Mesir, lomba lari ini. Tapi ternyata anaknya gubernur ini kalah dengan orang Mesir ini. Kemudian gak terima dengan kekalahannya, maka orang Mesir tadi pun dipukul oleh anaknya gubernur dengan mengatakan, "Atasbiqu ibnal akramin, apakah kamu mengalahkan anaknya orang yang paling mulia di negeri ini?" Dengan sombongnya, karena merasa dia sebagai anaknya gubernur nggak terima kalau kalah, yang mengalahkan dipukul. Maka yang kalah tadi pun nggak terima dengan perbuatannya. Tapi mau kepada siapa? Dia orang nomor 1 di Mesir. Akhirnya beliau pun nggak berani untuk menuntut keadilan terhadap kezaliman dari anaknya penguasa Mesir ketika itu, gubernur Mesir, anaknya pegubernur Mesir. Akhirnya langsung naik banding, langsung kasasi ya mungkin, langsung datang ke Madinah menemui siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Mesir datang ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian melaporkan kasusnya itu. Maka Umar pun menulis surat yang ditujukan kepada gubernur Mesir bersama dengan anaknya, suruh datang ke Madinah. Ya. Dikira mungkin mau dikasih jabatan, datang dua-duanya, gubernur sama anaknya, atas panggilan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata sampai di Madinah cuman apa? Mau dihukum. Suruh dibalas, suruh diqisas. Begitu datang langsung Umar kasih tongkatnya. Idrib ibnal akramin. Sekarang pukul anaknya orang paling mulia. Dulu kamu dipukuli sambil diejek, sambil dihina oleh dia. Sekarang ganti pukul dia. Ya. Kemudian Umar pun mengingatkan kepada Amr. Umar ini sahabat Nabi, Amr juga sahabat Nabi ya. Tapi kemuliaan tentunya lebih utama Umar bin Khattab daripada Amr ibn al-As. Semuanya punya kemuliaan. Ya. Umar mengingatkan kalimat yang masyhur dengan mengatakan, "Matasta'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatum ahraran." Kapan engkau memperbudak manusia padahal mereka itu terlahir dari rahim ibunya dalam keadaan sebagai orang merdeka? Kenapa kamu perbudak mereka? Kamu jadikan budaknya mereka, kamu jadikan mereka sebagai budakmu. Kapan? Rasul mengingatkan kepada Amr bin As supaya tidak sewena-wena di dalam memimpin rakyatnya, rakyat Mesir ketika itu. Ini contoh ya, contoh dari keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam menegakkan hukum. Kisah yang lain juga disebutkan seorang laki-laki Yahudi juga mengadukan kezaliman Amr ibn al-As karena telah menggusur rumahnya. Umar pun tegakkan hukum. Akhirnya pun Amr pun kemudian mengembalikan haknya orang Yahudi tersebut tadi. Dan yang semisal dengannya banyak sekali contoh-contoh tentang sikap adil. Yang tentunya hal ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya adil itu adalah merupakan salah satu perkara yang diperintahkan di dalam agama kita, agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau juga telah mencontohkan di dalam kehidupan beliau, di dalam sikap adilnya beliau, sehingga kita sebagai seorang muslim hendaklah
kita pun bersikap adil dalam perkara-perkara yang memang ada di bawah tanggung jawab kita dalam menegakkan hukum. Kalau memang kita itu sebagai seorang penegak hukum, kalau memang kita itu punya hak untuk menegakkan hukum, maka tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Kalau kita tidak punya hak, tinggalkan, karena itu bukan urusan kita. Salah satunya terkait dengan hukuman kepada pencuri lah, misal contoh ya, kan nggak boleh main hakim sendiri ya, meskipun memang itu yang dicuri adalah mungkin harta kita, tapi nggak boleh seorang main hakim sendiri dengan dipukuli. Apa hak kita untuk memukul dia? Kita tidak punya hak, karena kita bukan penegak hukum, kita bukan aparat, bukan penegak hukum. Kalau nanti pun misalkan ditegakkan hukum pun hukumnya bukan dengan hukum cara memukuli, ya tidak, tapi tentunya ada hukum tersendiri yang tentunya berlaku di suatu negeri. Meskipun dalam hukum Islam itu pencuri hukumnya adalah potong tangan, itu pun ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi tidak kemudian kita boleh main hakim sendiri. Ini perbuatan yang tidak terpuji ketika main hakim sendiri. Karena di beberapa tempat kan kita sering dengar ya, ada mencuri sandal di masjid, mencuri kotak infak ya, kemudian dimasak. Naudzubillah. Di mana bentuk kasih sayang seorang muslim terhadap muslim yang lain? Betul lah kita katakan perbuatan dia mencuri adalah suatu bentuk perbuatan dosa, kesalahan, bentuk melanggar hukum. Tapi jangan kemudian kita ikut melanggar hukum yang lain. Serahkan kepada pihak yang berwajib, sudah cukup. Ada bukti-bukti berupa CCTV mungkin barangkali ya, ini loh dia mencuri. Maka ini serahkan kepada pihak yang berwajib, bukan kita yang main hakim sendiri, karena hukum ada di negeri kita. Meskipun bukan dengan hukum Islam, tapi setidaknya kita tidak ikut menzalimi orang lain yang tidak ada urusan dengan kita. Dia urusannya kan dengan apa? Dengan Allah, karena yang dicuri adalah uang Allah, uang milik Allah yang sudah dimasukkan dalam kotak infak, kotak amal. Itu kan urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita dengan dia. Apa hak kita untuk memukul dia? Enggak ada hak. Sehingga ini bentuk kezaliman yang lain. Jangan sampai kezaliman dibalas pula dengan kezaliman. Dia juga enggak zalim kepada kita. Kenapa kita harus zalim kepada dia? Serahkan kepada pihak yang wajib. Serahkan kepada penegak hukum yang ada. Nanti urusan dia. Ya. Kalau misalkan menegakkan hukum Islam pun kita belum memenuhi syarat untuk menegakkan hukum Islam. Kita tidak ada hak untuk memotong tangannya dia, juga tidak ada. Sehingga ini yang perlu kita ingatkan terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sebagian daerah, kasus-kasus yang terjadi di sebagian tempat mungkin seperti itu. Ya. Maunya menegakkan hukum sendiri, tidak boleh. Ini suatu hal yang tidak sepantasnya terjadi, main hakim sendiri, tapi ada hukum yang berlaku. Ini satu pembahasan yang terkait dengan imamun adilun, pemimpin yang adil. Sehingga siapapun yang memang dia punya wewenang, maka gunakanlah wewenangnya itu dengan seadil-adilnya. Kita setiap laki-laki punya wewenang terhadap istri kita, kepada anak-anak kita. Kita pun gunakan wewenang kita bersikap adil di dalam orang-orang yang di bawah kita. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallau. Orang-orang yang al-muqsitun tadi itu adalah orang-orang yang bersikap adil dalam menegakkan hukum mereka kepada keluarga mereka dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab mereka. Maka siapapun yang memang mereka bersikap adil, maka mereka akan masuk dalam golongan imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, bisa bersikap adil, sehingga kita pun akan masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah kelak, pada hari tidak naungan selain naungan darinya. Ini barangkali satu pembahasan. Saya mau lanjut ke pembahasan yang kedua, tapi sepertinya waktunya nanggung, jadi saya cukupkan dulu saja. Yang kedua adalah pembahasan tentang wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Banyak contoh-contohnya. Misal contoh Ashabul Kahfi, demikian pula contoh gulam dalam hadis tentang yakni Ashabul Ukhdud itu ya. Ini banyak contohnya yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang lain insyaallah. Mungkin cukup dulu, kita tutup futul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.